Paranoid, kembali lagi bersama aku di Ibu Negara Andara untuk ngerasain susah senang hebohnya jadi seorang ibu rumah tangga di keluarga Andara. Apa kabar Paranoid semuanya? Semoga hari ini semua yang nonton, yang dengerin dalam keadaan sehat, suaranya nggak hilang kayak aku. Nah kalau kemarin lebih banyak ngobrol sama orang-orang yang ada di rumah, hari ini luar biasa banget, senang banget bisa kedatangan dua teman-teman seumuran tapi bohong. Yang masih muda dan hebat-hebat, ada Angga Yunanda dan Syifa Ju. Hai Kak Gigi. Oke, kalian berdua mulai dari umur berapa? Nah, kalau aku dari umur 14-15 sih mulai. Kalau Syifa kayaknya udah jauh lebih dulu deh. Mungkin Jauh dari lebih lahir dulu. ya. Aku dulu waktu masih kecil iklan-iklan waktu umur 3 tahun, 2, 3, Udah 3 tahun. 4 tahun. Iya dulu aku sering iklan susu gitu karena dulu aku gendut. Terus dulu rambut aku keriting. Jadi kayak Sekarang kok lurus? Diapain tuh biar lurus? dicatok. Aslinya masih keriting rambutnya. Oh gitu. Iya, terus aku vakum lama karena sekolah kan SD, terus akhirnya baru lanjut lagi SMP kelas 1. Itu aku juga awalnya modeling dulu, baru Kalian mulainya awalnya ada yang nawarin kah? Atau kepengen sendiri kah? Atau disuruh kah atau apa? Kalau awal untuk aku jadi model dulu sih, model-model gratisan gitu di Lombok. Siapa yang minta? Maksudnya kamu diminta atau pengen sendiri atau gimana? Awalnya tuh diutus dari sekolah, kan SMP tuh. Awalnya kayak sekolah kayak dapat ajakan buat ikut lomba fashion show gitu-gitu, dan aku dipilih sama salah satu guru di sana. Terus dapat juara kebetulan, alhamdulillah. Terus dari situ ngerasa wah seru juga ya dapat ini ya uang Reward, jajan oh, gitu, ya. kayak bisa dapat uang tambahan. Terus mulai dari situ aku mulai ikut-ikutan lomba-lomba yang lain. Terus ada ikut peragaan busana gitu-gitu. Tapi itu sebenarnya nggak lama sih, kayak mungkin cuma beberapa bulan di kelas 3 SMP. Nggak lama dari situ ada lomba juga yang sama di Lombok, tapi yang juriin itu salah satu casting director gitu. Nah mulai dari situ ditawarin buat main sinetron pertama. Pindah ke sini. Pindah setelah beberapa bulan setelah itu. Oh gitu. Di kelas 3 SMP. Kalau Syifa akhirnya, aduh, mau minum dulu. ya, santai. Aku waktu kecil aku lupa deh. Kayaknya waktu itu mamaku ditawarin sama ada agensi gitu. Mau nggak Bu anaknya ikut ikut casting iklan gitu. Terus kayak oh ya udah boleh coba. Ternyata keterima. Terus abis itu dari situ ya udah sering-sering casting iklan. Nah pas SMP tuh mulainya ya itu karena modeling juga. Tapi waktu modeling tuh nggak kayak Angga nggak menang. Terus aku waktu itu aku juga lupa sih waktu itu awalnya gimana, pas pokoknya aku ikut casting juga sama salah satu agensi. Panjang banget proses dan perjuangannya tuh, lama dan panjang banget. Kayak aku pernah ketemu agensi A, agensi B yang macam-macam lah orang-orangnya gitu. Sekarang lagi jadi kemana-mana nih. Tapi kan banyak juga kan yang kayak sekarang kan kayak pemilihan apa, tapi yang ada yang aneh-aneh. Pernah nggak ngerasain kayak dibohongin orang apa mungkin gitu kali ya? Aku dulu pernah sih kayak gitu-gitu, pernah. Terus dulu pernah dapet agensi, kayaknya aku nggak tahu ya, karena I don't really, pas waktu itu tuh kayak mikirnya ya udah anak kecil aja gitu sih, kan. Jadi sama. kayak mikirnya iya mungkin emang beneran kali ya gitu. Nah dulu tuh aku kalau casting, jadi dia tuh kayak udah bapak-bapak gitu. Ini jauh sebelum manajemen aku yang sekarang. Ini aku nggak ngerti even dia sampai sekarang masih ada apa enggak. Jadi dulu Udah dia lupa tuh orangnya, nggak ada kontaknya. udah nggak ada. Terus dia tuh kayak udah bapak-bapak gak tua gitu. Terus aku tuh nggak ngerti dulu tuh emang harus kayak gitu apa enggak. Dulu tuh dia tuh megang ada aku sama ada beberapa anak cewek yang seumuran aku gitu. Terus dulu tuh dia nyuruhnya kayak ya ngomong ke orang tuanya kayak tolong ya Bu anaknya dipakaiinnya tank top sama celana pendek biar maksudnya kalau misalnya casting tuh kan kelihatan bentuk badannya kayak gimana. Terus dulu mamaku mikirnya kayak oh ya udah, karena waktu itu ya emang banyak yang kayak gitu. Terus kayak kita menormalisasikan hal itu. Terus dulu tuh aku mulai ngomong ke ibu aku karena emang aku nggak nyaman. Dia tuh suka kalau ngobrol tuh suka kayak iya gini-gini gitu-gitu. Terus aku kayak I don't really comfortable. Maksudnya even aku masih belum ngerti, kayak aku nggak nyaman kayak lo cowok. Serem juga ya. Iya, terus Serem akhirnya juga ya. makanya abis itu dari situ ibu kayak enggak deh, kayaknya kita cari ya Yang option lain. lain lah gitu. Hati-hati guys. Harus hati-hati. Pernah ada kejadian-kejadian juga? Kalau kejadian Memulai karir gitu. enggak sih, tapi paling
kalau karena sering ikut lomba gitu-gitu kan, apalagi di daerah ya. Di daerah kan banyak banget yang merasa mungkin kayak karena dia dari Jakarta atau apa gitu kan. Kayak berasa kayak janji-janji gue gitu. janji-janjinya banyak banget gitu. Itu sempat aku rasain beberapa kali sih. Dan pas mikir-mikir ulang lagi pas udah mulai kerja di industrinya langsung, aku ngerasa wah, kayak agak-agak berasa rasa ditipu ya sebenarnya. Jadi kayak harus hati-hati banget sih buat teman-teman, apalagi yang mungkin punya passion yang sama, terus misalnya ketemunya sama orang yang salah. Sebenarnya kerja di industri nggak seburuk itu hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sih menurut aku. Setuju. Dan casting tuh nggak pernah dipungut biaya juga kan Iya. dari Sebenarnya, dulu iya. sebenarnya kalau yang benar. Kalau pas udah dapat kerjaan dari orang Iya, ya kita pasti dipotong. biasanya ada dipotong Iya. kayak gitu. Tapi jadi penasaran nih kan, berarti Angga ini kan merantau Iya, dari Lombok 14 dari Lombok. 14 tahun sih. 14 ya. Ya sama Raffi juga berapa ya? Kayaknya kelas 3 SMP deh waktu itu dia. Nah gimana tuh di sana tuh yang ngajak ke Jakarta tuh pertama kali siapa? Mereka yang orang castingnya. Terus nggak lama dari situ beneran syuting gitu. Dan tapi Untung syuting ya. pertama untungnya untungnya langsung ketemu. Tapi sebenarnya sebelum itu aku sempat datang ke Jakarta untuk kayak beneran casting sama kayak ada orang dari Lombok gitu. Tapi emang nggak dapet, ya maksudnya nggak ada Nggak ada apa-apa, feedback, nggak ada iya. feedback apa-apa karena menurut aku kayak ala-ala aja gitu loh, sekedar aja gitu. Tapi setelah beberapa bulan alhamdulillah beneran dapat panggilan yang benar. Terus pertama kali syuting dan awalnya wah parah banget sih karena aku bener-bener dari Lombok, terus belum pernah nyentuh kamera sama sekali, belum pernah kerja sama orang yang banyak, terus tiba-tiba harus di depan kamera, sedangkan mereka tuh pas pertama kali tuh udah di tengah-tengah syuting gitu loh Kak. Jadi aku masuk di tengah-tengah. Nah itu penasaran juga karena kan ini nggak menurut gue sih bukan cuman di industri kita aja, tapi kan di industri yang lain misalnya dari anak rantau tiba-tiba datang ke suatu tempat yang mungkin temennya semua yang udah satu frekuensi. Ini kita nggak apa namanya nggak menyamakan di negara mana ataupun di lingkungan mana dan mana. Tapi kan gimana sih caranya untuk jadi ceritanya dari orang luar masuk ke dalam satu lingkup gitu. Kadang-kadang kita aja misalnya masuk ke suatu tempat yang bukan kulturnya aja kan udah bingung. Apalagi ini yang pasti bukan kultur Lombok sama kultur Jakarta gitu kan jauh banget gitu. Ya awalnya wah ngerasa outsider banget sih karena apa ya, mereka udah kayak ya udah ngerasa cukup mungkin ya, maksudnya udah ngegeng gitu ngegeng lah. banget. Terus sedangkan aku baru masuk, awal-awal sempet ngerasa apa ya, kayak nggak enak juga gitu karena ada beberapa yang merasa kayaknya kalau belum pernah syuting terus belum pernah ngelihat maksudnya berurusan dengan industri ini nggak usah dipakai dulu lah gitu. Sempat kayak dia memberi teman-teman di depan ya sinyal-sinyal gitu lah. Iya, di depan aku mendengar itu langsung gitu. Dia lagi kayak nelpon siapa seorang. orangnya? Terus bilang, saya punya opsi beberapa tahu. nih gitu. Saya punya Ini opsi teman sendiri? beberapa. Teman main atau maksudnya kayak main di sana sih. main di sana? Iya, dia, Masa? iya, terus kayak aku sempat merasa Sekarang masih berteman gak? masih kenal. Kenal. Iya. Cuma aku ngerasa You know who you are. aku nggak apa-apa, relax sedikit. Terus aku ngerasa berarti aku nggak boleh main-main sih, karena aku pengen buktiin juga ke dia kan kalau nggak ternyata semua orang juga dapat kesempatan kan. betul, kalau ternyata ya aku juga bisa kok gitu, walaupun baru belajar banget langsung di sana, tapi aku bisa kok kayak mereka gitu dengan berjuang, dengan latihan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah setelah 1 bulan berlalu udah enak banget sih, cair banget. Ya itu semuanya pasti ada tantangannya masing-masing ya gitu. Kalau Syifa apa tuh, mungkin pernah nggak disangsikan sama orang gitu di suatu pekerjaan? Sering banget, apalagi kan maksudnya aku mulai bener-bener dari nol kan. Maksudnya aku dari casting yang gak kenal siapa-siapa, gak kenal orang yang bisa aku percaya. Aku inget banget dulu aku sama mama aku berdua casting, turun naik bus, naik kereta, sampai aku nyampe di tempat casting. Udah itu kayak dulu rumahku di Bekasi, tempat casting itu kayak di Jakarta, di daerah Kedoya pokoknya. Terus kayak pas nyampe tiba-tiba aku turun dari bus apa dari busway aku lupa, tiba-tiba aku masuk ke kayak selokan apa becekan, kayak aku langsung basah semuanya, kayak aku mau casting, ya Allah gimana.